Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita sebentar lagi akan akan kedatangan tamu oleh bulan Ramadan, bulan yang sangat didambakan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Satu saja kata kuncinya, keuntungan. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh orang yang beriman di bulan Ramadan. Banyak hadis keterangan yang menunjukkan keuntungan-keuntungan bulan Ramadan yang bisa diperoleh oleh orang yang beriman ketika orang tersebut bisa memanfaatkan momentum Ramadan tersebut. Ada banyak hadis di antaranya yang mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Barang siapa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berdiri salat qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia diampuni dosanya, dosa-dosa dia yang telah lalu. Ada juga hadis yang mengatakan amalan di bulan Ramadan, amalan sunnah diganjar seperti amalan fardu diganjar 70 kali lipat. Masih banyak lagi keutamaan yang bisa diperoleh, keuntungan, benefit, profit kalau dalam bisnis yang bisa diperoleh ketika bulan Ramadan. Belum lagi kita diberikan persembahan Lailatul Qadar yang kalau kita bisa manfaatkan semalam itu, seolah-olah kita hidup 1000 bulan, seolah-olah kita ibadah 1000 bulan, sekitar 83,3 tahun. 83 belum tentu kita hidup 83 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita pegang dari keuntungan yang diperoleh atau yang ditawarkan tersebut? Yang harus kita pegang, dan ini sangat fondasi sekali agar kita tidak keliru tauhid, agar kita jangan sampai mendewa-dewakan amal kita. Yang pertama yang harus kita pegang sebagai persiapan menghadapi Ramadan besok adalah bahwasanya keuntungan yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman itu saking syakurnya Allah. Saking syakur itu salah satu Asmaul Husna. Para bapak kalau buka Asmaul Husna, ada Asmaul Husna, asma Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu apa artinya secara bahasa? Sangat atau banyak berterima kasih. Jadi sangat apresiasi sekali Gusti Allah itu kepada amalan-amalan umatnya, makhluknya, khususnya umat Rasulullah kita ini, melakukan sedikit tapi dikasih keuntungan, dikasih bonus super banyak. Itulah makna asy-syakur. Allah itu zat yang maha berterima kasih, maha menghargai, maha mengapresiasi amal kita. Jadi sebetulnya amal kita yang sholat taraweh, yang qiyamul lail, yang puasa, sejatinya itu tidak layak untuk diberikan pahala sebesar itu. Namun karena Allah zat yang maha syakur, sangat menghargai ikhtiar kita, maka kita diberikan pahala yang teramat sangat luar biasa. Imam Ghazali mengartikan Asmaul Husna Asy-Syakur itu dengan mengatakan bahwa Allah adalah zat yang membalas ketaatan yang sedikit dengan derajat yang banyak, serta membalas amal-amal di dunia yang terbatas, sangat terbatas amal kita, terlebih umur kita itu sangat terbatas, dengan nikmat-nikmat di akhirat yang tidak terbatas. Imam Ghazali nukil ayat kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Kulu, kata Gusti Allah kepada kita insya Allah di surga nanti, makanlah kalian, ishrabu, minumlah kalian semuanya, hanian, dengan penuh kenikmatan, dengan happy, dengan senang, dengan bahagia, bima aslaftum fil khaliyah, atas perbuatanmu, atas amalmu yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang lalu. Salah satu ayat yang dikutip oleh Imam Ghazali. Sekarang bandingkan saja, kalau kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah 65 tahun, apakah 65 tahun kita ibadah? Tidak. Kita ada masa-masa kecil, masa balita, kemudian masa-masa kita naik menjadi anak-anak remaja, belum lagi kita mengalami masa gelap, bisa jadi masa jahiliyah, mungkin tobat-tobatnya dari 65 tahun mungkin 30 tahun udah keren, 35 tahun tidak tertinggal sholat fardu, sudah hebat, sudah hebat. Kalau misalnya seperti itu, syukur-syukur kita 65 tahun sejak balik, dari umur 15 tahun full ibadah ke Gusti Allah, taat sampai umur 65. Sekarang bandingkan janji Allah bagi orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman dan dia taat, surga abadan abada. Berimbang tidak? Sangat tidak berimbang. Ibadah kita cuma 35 tahun, ibadah kita cuma 50 tahun, tapi diganjar dengan surga yang tiada ada batasnya, tidak bisa dihitung. Apakah 100 tahun? Tidak lebih. 1 miliar tahun? Tidak lebih. 1 triliun tahun? Tidak juga lebih dari 1 triliun tahun. Itulah Allah Asy-Syakur. Allah itu berharap sedikit dari kita, namun akan memberi sangat banyak kepada kita. Ada satu kisah dalam kalangan sufi. Ada seorang yang sudah masuk surga dan kemudian dia ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kamu masuk surga karena apa? Karena amalku. Terus kemudian Allah jawab, kamu hidupmu berapa tahun? 80 tahun. Ya sudah, kalau gitu biar fair, kamu surganya cukup 80 tahun saja, setelah itu kamu masuk ke dalam neraka. Kan kamu ibadahnya juga 80 tahun. Oh ya enggak mau tuh ya Allah, ibadah saya 80 diganjar dengan surga hanya 80 tahun. Ya kalau surga di atas 80 tahun abadan abada, itu bukan karena amalku, tapi karena anugerahku dan kasih sayangku. Jadi itu nyambung yang kedua, bahwa amal kita itu dinilai sangat tinggi oleh Allah karena rahman rahimnya, kasih sayangnya Allah kepada kita. Sayang luar biasa Gusti Allah itu, sehingga amal yang sedikit diganjar dengan pahala yang banyak. Sementara amal kita itu kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa membeli nikmat. Boro-boro surga yang demikian nikmatnya tidak terbayangkan oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terdetik di dalam hati. Boro-boro surga, membeli kenikmatan di dunia saja enggak bakalan cukup. Satu saja, misalnya kita ambil sampel. Apa itu? Penglihatan. Silahkan para bapak kalau ada yang nawarin, Pak mau enggak Pak? Bapak saya tukar mata bapak, saya ambil, saya bayar 1 triliun. Kira-kira kalau orang waras akan bilang apa? Enggak mau. Ngapain saya punya uang 1 triliun tapi saya tidak punya mata? Enggak apa-apa Pak, mata bapak tetap utuh, tapi bapak matanya enggak bisa melihat. Nanti saya kasih 1 triliun. Bisa itu malaikat yang nanya seperti itu. Kira-kira kalau orang waras akan bilang apa? Enggak mau, buat apa saya punya mata tapi enggak bisa melihat? 1 triliun buat apa buat saya? Kalau saya tidak bisa menikmati kehidupan ini karena saya tidak bisa melihat. 1 triliun. Sekarang bandingkan para bapak dengan amal kita. Kalau ada yang nawarin gini, misalnya kita sekarang usia 30 tahun. Katakanlah kita tahu kita akan meninggal sampai 65 tahun. Dan ada yang nawarin, Pak, Bapak berarti sisa umur 35 tahun lagi ya? Iya, betul. Insya Allah 35 tahun lagi. Kalau Bapak ibadah rajin selama 35 tahun, saya gaji 1 bulan 5 juta. Kira-kira Bapak mau enggak? Oh ya iya, semangat dong. Sampai usia 65 digaji terus tiap bulan 5 juta. Asalkan taat, ibadah, menjauhi maksiat, melaksanakan taat.
Kira-kira bagaimana jawabannya? Oh ya mau dong, lumayan 5 juta, udah saya ibadah aja. 5 juta dikalikan 35 tahun, paling juga sekitar 2 miliaran. Ternyata ibadah kita itu sangat mudah untuk dikomersialisasi. Hanya dengan 2 miliar aja itu pasti kegoda. Sementara nikmat Allah satu saja, nikmat penglihatan hanya satu. Padahal nikmat Allah itu tak terhitung banyaknya. Tidak mau kita ditukar dengan uang 1 triliun. Itu artinya jangan pernah kita bergantung kepada amal kita. Bergantunglah kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan ibadah wajibnya 5 kali dalam sehari. Kita laksanakan puasa 29 atau 30 hari. Kita laksanakan amalan sunnah. Dan jaga hati ini, jangan pernah kita mendewa-dewakan amal kita. Sepiro amal kita itu. Amal kita tuh mudah sekali dikomersialisasi. Sementara nikmat Allah, boro-boro nikmat di surga, nikmat di dunia penglihatan saja itu tidak bisa dinilai dengan uang seberapapun. Sehingga nanti ibadah kita akan nyaman. Ketika kita ibadah, kita tawadhu kepada Allah. Ya Allah, ibadah saya sangat sedikit, hanya rahmat-Mu yang hamba harapkan, hanya kasih sayang-Mu yang hamba rindu-rindukan. Mudah-mudahan Engkau menyayangi hamba sehingga amal yang sedikit ini Engkau hargai dengan setinggi-tingginya. Insya Allah nikmat ibadah luar biasa, jauh dari rasa angkuh, rasa sombong, rasa tinggi hati, dan rasa ujub atau bangga atas ibadah dan amal baik yang kita perbuat.